Melihat video-video dari si Miftah yang ikut berkomentar tentang masalah yang sedang viral, ya baik itu masalah Trans 7, kemudian masalah Pondok Pesantren Al-Ghazini, ya. Ngelihat komentar-komentar Miftah ini, ya gimana ya, geli, lucu, ya kelihatan dia ini ya nggak bisa introspeksi diri, nggak bisa mawas diri, nggak bisa menempatkan diri, nggak bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi pada dirinya sendiri. Ya. Kalau masalah Pondok Pesantren Lirboyo kemarin sudah kita angkat juga ya videonya dari si Miftah ini. Nah, ini ada video yang kami dapatkan lagi. Ini nggak tahu ini komentar masalah Pondok Pesantren Lirboyo apa Pondok Pesantren Al-Ghazini, karena memang dalam masalah ini, ya, si Miftah membahas masalah santri yang ikut kerja bakti, yang namanya ro'an, tabarukan. Ya. Itu kan ada narasi-narasi di luar yang mengatakan, kok kiainya naik Alphard, kiainya naik mobil-mobil yang mewah, santrinya disuruh nguli. Ya. Meskipun kami juga nggak 100% setuju dengan ucapan-ucapan seperti itu, narasi-narasi yang seperti itu, ya. Dan kemudian kami juga tidak setuju 100% juga ketika ada santri yang kemudian dilibatkan dalam proses ya pembangunan fasilitas pondok pesantren lah, ya. Tapi sebelum kita komentar lebih jauh, coba kita simak dulu video dari Miftah. Saya itu sekarang malu ada ungkapan kiainya naik Pajero, bunyainya naik Alphard, santrinya disuruh nguli. Itu bahasa orang yang nggak pernah mondok. Bahasa orang nggak pernah mondok. Kok sekarang ada bahasanya ten? Di pondok pesantren stop nguli, semuanya bangunan pasrahkan kepada tukang. Orang yang pernah mondok tidak akan pernah mengatakan itu nguli. Ro'an itu bukan nguli, tapi tabarukan, ngalap berkah. Itu bukan kewajiban dari kiai, tapi inisiatif dari santri. Jadi orang yang mengatakan kerja bakti di pondok itu nguli, saya pastikan orang itu tidak pernah mondok. Karena beda antara nguli dengan ro'an. Nguli itu kerja apa? Kerja. Kalau ro'an itu tabarukan. Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Yang pertama yang kami komentari, ya si Miftah ini ya kayak orang yang paling pernah mondok gitu kan. Jadi yang lain, yang komentar itu nggak pernah mondok. Ya, dia yang pernah mondok. Jadi kalau ada orang yang mengatakan santri di pondok pesantren disuruh nguli, itu saya pastikan nggak pernah mondok. Ya. Terus kalau ada penceramah, ya, yang kata-katanya kasar, yang kata-katanya kotor, apakah itu penceramah yang pernah mondok? Kulo niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi londe tadi. Mondok. Oh, mboten budhe. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Aku meneng bae Pak Kitang jan iku. Hatiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Ora mung asal-asalan. Aku ning ngendi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke salahku apa? Monggo aku ki kejadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nak ere. Mung meneng wae lagi ndelalah kok embu sapa kok duwe videone kok ngono njur malah di share ke sisan tadi. Ya semoga-moga padha selamat bagus waras sehat kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya nak ere ya. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Ini nggak tahu saya dakwah kapan, tapi tiba-tiba muncul. Baru aja kemarin saya lihat, tapi saya nggak mau state, saya nggak mau komentar tentang apa yang beliau lakukan dengan lisan beliau itu.
di video bapak-bapak yang jual teh kemarin. Alhamdulillah, tapi memang yang orang dihinakan, direndahkan, naik derajatnya langsung. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kali ini saya harus komentar, Gus. Anda mengatakan dan membawa-bawa profesi dari kita, termasuk saya nih, dokter. Anda mengatakan bahwa dokter itu dengan lisan Anda yang luar biasa, seorang penceramah, seorang pemuka agama. Loh, Anda mengatakan bahwasanya dokter kalau didatangin pasien ditanya-tanya. 80% kita mendiagnosa pasien itu kita bertanya dulu, namanya anamnesa. Sebelum kami lakukan pemeriksaan fisik, kita anamnesa dulu. Setelah itu kita pemeriksaan fisik. Setelah itu kalau misalkan perlu pemeriksaan penunjang, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Anamnesa itu kita gali lebih dalam. Ada riwayat apa dari pasien ini dan keluhannya sekarang apa. Anamnesa ini sangat penting, Gus, untuk penyelesaian masalah suatu kondisi di pasien tersebut sehingga terdiagnosalah penyakit secara tepat. Jadi nggak main-main. Kalau kita nggak bertanya, kita tebak langsung. Mau, Gus? Ini cuma ya, dua problem ya, di mana si Miftah sebenarnya dia punya banyak masalah. Belum lagi keluar kata-kata waktu ceramah, itu kan banyak yang ya kata-katanya kasar, kotor, miso, ya, dengan perempuan juga nggak punya adab, kan banyak itu. Apa yang seperti itu yang pernah mondok? Ya, kalau masalah santri yang kemudian disebut nguli di pondok pesantren, ya, memang kami pribadi juga tidak setuju kalau kemudian dinarasikan santri itu nguli, ya. Meskipun kami juga alhamdulillah ya, meskipun saya pribadi ya bukan santri, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut mengelola pondok pesantren dari nol, dari belum punya apa-apa ya. Kemudian proses bangun dan sebagainya sampai alhamdulillah sekarang santrinya ya udah ratusan ya. Santrinya udah ratusan. Dan dulu ya ketika proses bangun, kami nggak pernah melibatkan santri untuk ikut dalam ya pembangunan. Apapun istilahnya. Apakah diistilahkan kerja bakti, diistilahkan ro'an, diistilahkan gotong royong, kami nggak pernah melibatkan santri. Ya, nggak pernah. Ya santri biar mereka konsentrasi belajar. Ya, yang kami libatkan wali santrinya. Ya, kami ada grup WA wali santri. Jadi ketika ada pekerjaan yang butuh tenaga banyak, kami nggak melibatkan santri. Santri biar konsentrasi belajar. Ya, orang tua santri yang diinformasikan, diundang lewat grup WA, diajak untuk gotong royong. Datang wali santri. Ya. Dan sebenarnya sama konsepnya pondok pesantren kami juga ya banyak santri yang diberikan dispensasi, bahkan gratis juga. Ya, jadi nggak semuanya bayar. Ya, tapi ada yang orang-orang yang punya kelebihan rezeki, kemudian ketika misal biaya syahriah itu 1 juta 1 bulan, dia bisa kasih 10 juta, bahkan bisa kasih 50 juta, dan seterusnya. Ya, bisa seperti itu. Tapi ada santri-santri yang memang ya mereka nggak bayar, mereka minta keringanan dan sebagainya. Sama sebenarnya. Jadi itu nggak jadi alasan kemudian untuk ya memanfaatkan santri. Meskipun itu juga katanya tadi ya bukan perintah tapi inisiatif dari santri. Ya kami nggak menyalahkan 100%. Kalau memang waktu mereka ini banyak yang luang, ya monggo silakan. Tapi kalau kami lihat ya santri-santri yang ada di pesantren yang kami kelola itu ya, meskipun sekarang saya sudah nggak di pesantren itu lagi juga ya, itu mereka sudah capek belajar dari pagi ya, sampai siang, sampai sore, malam ya, mereka full belajar. Jadi ya kasihan kalau kemudian mau mengajak mereka untuk ya apa melibatkan mereka untuk ya namanya gotong royong, ya apapun bentuknya, ya apapun bentuk gotong royongnya, nggak pernah kami melibatkan santri. Ya. Jadi
ya jangan sok-sokan paling santri sendirilah, ya. Saya meskipun bukan santri, tapi saya pernah ngelola pondok pesantren, pernah jadi pengurus pondok pesantren, ya. Ya, apalagi seperti si Miftah, ya, belajar dari pengalaman, dia banyak masalah. Dokter sakit hati, Yati pesek sakit hati, ya yang nggak sakit hati ya cuma penjual es teh, ya karena ya mohon maaf, ya mungkin derajatnya jauh di bawah si Miftah. Jadi biasa memang kalau orang itu, ya ini nggak bisa dipungkiri lah ya. Orang itu kalau orang-orang kecil, ya dengan orang-orang besar, dia tetap takzim. Ya, orang besar itu seperti apapun bentuknya, dia tetap takzim. Apalagi kalau sudah dikasih uang, diumrohkan dan sebagainya, jelas takzim. Tapi coba lihat kalau dokter, Yati pesek, ngelawan dia. Ngungkapkan dia, sakit hati dia. Karena apa? Dia nggak berharap finansial dari Miftah. Nggak berharap finansial dari Miftah. Dan itu mereka semuanya memaafkan. Memaafkan. Padahal siapa sih yang nggak sakit hati ketika disebut seperti Yati pesek, disebut loan tadi? Sakit hati. Dokter disebut goblok. Sakit hati. Orang itu akan sakit hati kalau diberikan lakop-lakop yang buruk seperti itu, goblok dan sebagainya. Orang goblok saja, kalau digoblok-goblokkan, dia nggak terima. Nggak terima. Ya, apalagi seorang penjual es yang dia sudah berusaha mencari ya, nafkah untuk keluarganya dengan, ya secara zahirnya jelas halalan thayyiban, jualan. Ya. Nah Miftah malah goblok-goblokkan. Ya. Dan orang itu memaafkan. Memaafkan. Nggak ada kan yang boikot-boikot? Nggak ada. Harusnya yang seperti ini diboikot. Harusnya yang seperti ini diboikot, nggak boleh ceramah lagi. Ceramah isinya nggak karuan. Penceramah yang katanya pernah mondok, ya tapi adabnya dengan orang nggak ada bagus-bagusnya. Selamat berpikir.